sudah melakukan pengambilan bidang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur NTT berserta rombongan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang di kelompok tani usaha bersama Kelurahan Kota. Selanjutnya kita ikuti acara tepuk. Yo, Bapak Gubernur. Rombongan Kepala BPP Kecamatan Sambirampas, gitu kolektor Sekado, gitu kolektor Nasak, atau dua gula BMI. Tiba oleh rumah dua tiste, ngalis lagi kita rawinai. Okoh tidak cai, hokos nabi tomo aku totor bolo maite. Sangger ngasang tito aku toin dek ngasang kata dua lain kata tata cibal umum. Boja ko bolo merah garite. Okoh kole tidak cai, kongkol sise tombol, kangkal fiteraman, ratang kau terite, cotara kakune umarpan, umabate dua tahun. Itei. Kung anak ko ito, sinaitay na nga listu kami. Kapu agunaka kita karirami, kapu lami raja rite, kapu kuleceki. Tegi aku besar ke kalinga, kul tambang kus mesin nga sampai ke klise, tambang penuh kus nga sang cengkong. Toe bukan nanti, kapok. Terima kasih, Toe Macelan. Piranya 10,5 ton kubik. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bisa di sini saja Bapak karena Bapak Kadis Pertanian. Petani yang ini, operator yang tanya ini. Tukang karung. Provinsi berkaitan dengan acara kita pada raya padi pada pagi hari ini. Padi jagung, padi bawang namanya lain lagi. Ada ini. Baik, semua, saya lepas jagung dari Kabupaten Timur Kecamatan Sambirampas. Satu. Kita bertemu apa ya? Oke.
Biar jalan, akan kalau diangkat saya. Udah jangan banyak-banyak, dua aja. Kakak, HP mundur, HP mundur. Cukup. Ini Bima Prebes ya? Ini tapi hasilnya gitu. Ini baru 4 gibitan, baru 4 bulan. Ya, baru 4 bulan. Ukurannya sudah seperti saksi Bali umur 6 bulan. Yang sebelah ini 7 bulan Bapak Bali. Oke, yang banyak lah. Iya, yang banyak IB. Jangan di Iya. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur bersama rombongan, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur bersama jajaran, Camat Sambi Rampas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di hari kedua kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Kota Kecamatan Sambi Rampas. Bapak Ibu undangan dan hadirin, acara akan kita awali dengan penyerahan kredit Mikro Merdeka kepada 5 orang pelaku usaha UMKM atas nama yang pertama Bapak Abdul Salam atau yang mewakili Bapak Muhammad Azhar, Bapak Iwan Setiawan, Ibu Dewi Yulianti, dan Ibu Murdayanti. Kami undang untuk maju ke depan. Terobosan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, untuk membangkitkan semangat dan harapan agar perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur meningkat dan menjadi lebih baik, serta membebaskan masyarakat dari rentetan, mendesain suatu skim pembiayaan mikro merdeka, merdeka dari bunga, merdeka dari agunan, dan merdeka dari rentenir, sehingga memudahkan para pelaku usaha ekonomi dalam memperoleh permodalan dengan mudah, murah, dan cepat. Pertanian Kabupaten Manggarai Timur atau yang mewakili Bapak Camat Sambi Rampas, selanjutnya kami undang Bapak Camat Sambi Rampas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Penyerahan selesai, dipersilahkan kembali ke tempat semula. Baik, mohon maaf, saya hadir bukan sebagai camat, saya sebagai petani karena saya punya kebun, makanya saya hadir tempat ini. Saya tidak punya kapasitas hadir karena saya tidak diundang sebagai camat. Bapak Gubernur yang saya hormati beserta rombongan, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh
peserta kegiatan yang saya hormati dan saya kasih selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf saya tidak sapa satu persatu, litaninya cukup panjang. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan, terlalu banyak hal yang kami baca sebagai petani, terlalu banyak hal yang kami lihat, dan ilustrasi nakal saya pada kesempatan ini bahwa program TJPS ini bukan program unggulan, tapi program spektakuler. Kenapa ini ilustrasi nakal saya, mohon maaf kalau diksi yang saya pakai salah. Kenapa saya katakan ini adalah program spektakuler? Karena sangat luar biasa dan sangat mulia, sangat membantu masyarakat, lebih khusus program TJPS kemitraan ini. Dan program spektakuler hanya bisa lahir dari orang-orang spektakuler seperti Bapak Gubernur ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gubernur. Bapak Gub, saya sempat kesulitan untuk membiayai sekolah anak saya yang sulung. Pendapatan saya sebagai ASN mulai dari pusat sampai daerah sekarang kesulitan anggaran dan kita semua sudah tahu. Dan saya memilih program TJPS ini kemarin. Saya mengerjakan 6 hektar seperempat. Ya, seperempatnya saya tanam jagung putih untuk makan-makan saja. 6 hektarnya untuk dapat program, 5 hektarnya dapat program TJPS, 1 hektarnya saya pakai program kemitraan mandiri. Sejak awal saya memilih untuk program TJPS ini, selain untuk kepentingan ekonomi, menyambung kepentingan ekonomi keluarga saya sendiri, juga untuk memberi dampak contoh kepada sesama petani yang notabene akhir-akhir ini kesulitan dalam banyak hal. Ini merupakan target saya sehingga kemarin saya ambil bagian pada program TJPS ini. Kalaupun ada beberapa catatan-catatan yang menjadi kekurangan dari program ini, nanti kemudian pasti secara bertahap akan dievaluasi, itu pasti. Segala program pasti ada kelemahan dan ada kelebihan. Kekurangannya pasti diperbaiki untuk dievaluasi. Bapak Gubernur, kemarin saya kerja 5 hektar itu, saya dapat 6 hektar jadinya, saya dapat 34 ton 900 kilogram. Ya. Saya berani pinjam uang karena saya sudah dapat. Sehingga saya jalan ke Kupang, sebentar lagi ke Surabaya untuk urus saya punya anak, saya tidak sulit. Karena saya dapat uang dari TJPS itu. Iya. Kalau harap dari penghasilan pokok saya sangat tidak mencukupi. Memang kalau dari hitungan teknis, hasil ini saya menganggap kurang. Kenapa kurang? Karena beda tanah rata seperti sawah di Sambirampas ini dengan yang saya punya. Saya petani dari kecamatan tetangga Bapak Gubernur, dari kecamatan Lambaleda Utara. Beda. Kalau di sini hasil seperti itu pasti sangat kurang sekali. Dan saya kalau kerja di tempat yang rata pasti hasilnya lebih daripada itu. Itu pasti. Sebelum saya ikut program ini, saya sering intip, saya sering ikut kegiatan panen raya di mana-mana dan termasuk di wilayah ini. Saya pernah ikut panen raya jagung TJPS tahun lalu di sini dan saya diolok waktu itu. Bapak Bupati bilang, "Mai apa nak? Camat Lambaleda Utara." Dia bilang, "Datang apa ini Camat Lambaleda Utara di sini?" Saya bilang, "Bapak, saya mau datang intip dan saya berencana mau overlap ini Sambirampas." Ya. Dan menurut orang, tapi bukan saya, menurut orang berhasil. Tapi saya belum puas. Saya belum puas karena sepanjang jalan dari ibu kota kecamatan Lambaleda Utara sampai di perbatasan itu belum dihutani jagung. Sehingga pada hari ini Bapak Gubernur, saya menyesal sekali. Bapak Gubernur kegiatannya di sini, mestinya di daerah saya. Ya. Kemarin saya kegiatan di Kupang, saya sempatkan diri singgah di Bapak Kadis Pertanian. Saya diskusi banyak dengan Bapak Kabit juga. Habis itu saya sempat ketemu Ibu Karo juga. Saya memohon-mohon, tolong kegiatannya di kebun contoh kecamatan Lambaleda Utara, kebun TJPS. Tapi ternyata waktu itu jadwalnya Bapak Gubernur sudah keluar lebih dulu ke daratan timur. Iya, sehingga setelah pulang dari sana saya langsung ambil keputusan lebih dulu lakukan panen karena sudah terlalu kering. Bapak Gubernur, kami tahu, kami sadar Bapak Gubernur adalah orang spektakuler.
Kami tunggu kira-kira kebijakan spektakuler apa untuk kami hari ini di tempat ini. Iya. Kemudian program ini adalah program besar, mungkin ini bagian akhir. Program besar dan lahir dari pemikiran yang hebat. Dan dia harus butuh tindakan besar di lapangan. Tindakan besar itu tidak bisa personil, kita harus kolektif. Iya. Hanya dengan cara kolektif kita bisa berhasil untuk kesejahteraan kita bersama. Dan kalau program ini besar, lahir dari pemikir yang hebat dan tindakan besar, pasti hasilnya pasti besar. Iya. Tidak bisa kita kerja dalam jumlah sedikit lalu kita mengharapkan besar hasilnya, itu tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin. Hanya dengan jumlah yang besar maka kita akan mendapatkan hasil yang besar. Kemudian yang bagian terakhir ini saya selip juga Bapak Gub. Saya memang sempat malu ketika saya menemui seseorang yang saya anggap bisa membantu saya, investor untuk SPBU di wilayah saya. Dia bilang, Pak, mohon maaf saja, kalau untuk SPBU Pak tinggal pergi di Riau atau di kota. Kemudian saya ketemu beberapa lembaga finance, mereka bilang, Pak ke kota atau ke Riau saja, karena gapnya wilayah Bapak terlalu turun jauh miskinnya. Kota ekonominya tinggi, Riau ekonominya tinggi, Pak punya wilayah itu gap miskinnya terlalu jauh. Saya terdorong dari akibat itu juga Bapak Gub, saya memulai. Ya, maka saya kerja dalam diam-diam bekerja, saya kurangi bicara, saya buat duluan supaya masyarakat ikut. Dan sekarang animo masyarakat saya untuk ikut program ini sangat tinggi sekali. Ya, sehingga dengan itu saya selip mohon bantuan kepada Bapak Gub. Biar kas saja Bank NTT ada di Dampil, biar cukup kasnya saja, tidak perlu yang besar-besar, kasnya saja. Ya. Yang kedua, saya dengar mungkin ini juga cerita yang saya salah dengar, di kabupaten tetangga di salah satu desa ada beri bantuan 1000 ekor sapi dan wilayah saya sangat potensial Bapak Gub. Saya siap tada. Ya, saya siap tada. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Pembangunan manusia itu selalu ukurannya itu modernisasi. Jadi orang mau cek apakah sebuah daerah ukuran nomor 1 adalah modernisasi. Jadi tujuan pembangunan itu adalah kesejahteraan. Untuk menuju kesejahteraan itu modernisasi. Jadi apa yang disampaikan bahwa mekanisasi terhadap pertanian itu kewajiban wajib untuk kita. Memang kita belum mendesain secara baik daripada teman-teman di sektor perbankan maupun pemerintah. Bantuan pemerintah itu berat, kenapa? Karena Indonesia ini membutuhkan semua bantuan begitu besar. Karena itu memang kita perlu mencari cara lain ke depan untuk bagaimana kita mengatasi kekurangan alat-alat pertanian. Betul apa disampaikan oleh Pak Kadis itu bahwa kita akan mendesain untuk Pak Menteri datang, Pak Menteri datang. Tetapi tidak mungkin pembangunan pertanian Nusa Tenggara Timur itu kita letakkan kepada bantuan pemerintah semata-mata. Kita tidak akan maju. Maka memang harus didesain, terutama dengan Bank NTT nanti tolong untuk mulai desain pelan-pelan bagaimana skill untuk kepemilikan alat-alat pertanian. Ya, untuk disiapkan, bicara dengan pelan. Yang kedua, selain daripada ekstensifikasi, kita punya intensifikasi yang kita harus bangun. Sarannya itu modernisasi benih. Kita tahu bahwa di China, di Thailand, bahkan Vietnam sekarang 1 hektar mereka panen 20 ton dan 1 kali tanam mereka panen 3 kali. Tidak perlu tanam lagi, 3 kali panen. Panen pertama 20 ton, panen kedua 20 ton, panen ketiga baru turun sekitar 18 ton. Ini yang akan kita mulai. Saya setelah mempelajarinya, saya minta Kadis Pertanian, nanti di sini ada tadi
teman kita yang kepala kelompok untuk bagaimana penangkaran itu, nanti kita akan kerjasama untuk mulai dulu di kota sebagai contoh, karena cara tanamnya berbeda. Dia tidak tanam ini, dia siram saja, tidak perlu tanam satu-satu, dia siram aja. Tapi ada lahan yang harus kosong untuk alat pertanian masuk, mekanisasi masuk, alatnya masuk, karena tidak bisa panen manual, karena begitu rapat dan luar biasa. Dunia udah begitu maju, kita belum. Jadi ini modernisasi pertanian kita masih terlambat. Karena itu kami masih lakukan di Jawa, mereka telah berhasil. Sekarang kami mendorong ke Nusa Tenggara Timur. Kami sedang tahun ini proses untuk kami uji coba. Lalu kalau ini berhasil, kita juga uji coba di kota. Nanti panennya itu satu. Tadi kan Pak Sekretaris Dinas Pertanian lapor ubinan 10 ton yang tadi kita panen kan. Itu kan sudah hebat itu. Ke depan kita bermainnya di 15, 17, 20. Dan dunia sekarang satu kali tanam, dia tidak tunggu, dia panen langsung, dia tidak, habis panen dia lepasin lagi. Seperti sorghum, teorinya sama seperti sorghum. Panen, naik lagi, panen lagi. Jadi beras atau padi yang disiapkan nanti ini model-model seperti itu. Ini teknologi riset yang sudah berjalan dan kita akan menuju ke sana. Karena itu memang dibutuhkan apa yang disampaikan oleh Camat Laut tadi. Dibutuhkan gerakan. Jadi teknologi ini masuk, kita percepat. Seperti kita membuat model tanam jagung panen sapi ini model akan dipakai secara nasional. Kenapa? Karena model ini belum pernah ada. Orang yang kerja di tanam sapi nanti kalau sistemnya sudah terbentuk dengan baik, di sana ada yang asuransi. Di asuransi. Saya lihat apakah ini sudah berjalan baik belum. Tapi tolong dijaga, asuransinya dijaga. Orang yang kerja di program ini kalau dia celaka, kita tidak minta orang celaka. Tapi kalau dia celaka, ada asuransi. Selain daripada asuransi pribadi, dia sendiri diasuransikan dalam program ini. Asuransinya punya. Asuransi kredit pun sudah ada. Jadi waktu Bapak menerima kredit 6 juta itu, asuransi sudah ada kredit. Bukan berarti Bapak harus bikin macet. Jangan. Nanti rugi kita. Tapi itu sudah diasuransikan juga. Dalam perjalanan TJPS berapa kredit macet? 0%. Jadi kalau program ini kita jaga, maka apa yang diminta tadi oleh Camat Laut Sapi ke depan sambil kita bantu bisa diadakan lewat sebuah program-program besar karena keberhasilan untuk panen jagung. Harga jagung di sini 4.000, kita akan dorong di 4.500. Pak off-taker, siapa namanya? Pak Elvis. 4.500 program. Kamu yang 4.000. Apalagi turun 3.000, kamu saya buang di laut. Jadi 4.500 kita. Sehingga ke depan, supaya Bapak mau, tidak perlu memang seperti itu. Kita kenapa perlu pakan seperti tadi Kadis sampaikan itu? Karena telur ayam di Labuan Bajo itu datang dari luar. Mengapa kita tidak punya telur ayam? Karena pakan tidak ada. Kita punya daging ayam datang dari Surabaya, telur ayam datang dari Surabaya. Ini kan harus kita hentikan. Labuan Bajo sudah begitu maju. Tapi kalau seluruh rantai nilainya, rantai pasoknya semua datang dari daerah lain, kita tidak akan bisa maju. Karena itu tujuannya tadi adalah bagaimana jagung kita tidak cuma lagi kita pakai untuk bangun industri seperti tadi saya bilang itu akan membuat langkah maju luar biasa sehingga kita memiliki rantai pasok yang cukup luar biasa. Selanjutnya tentang pelabuhan nanti dicek yang benar untuk kita lihat agar itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Tapi kalau umpama kapal yang direo kalau bagus, jalannya kita rapikan, Bapak Presiden sudah mau untuk jalan ini menjadi jalan negara nanti ke depan, maka kalian akan punya jalan lebih besar lagi dari ini.
Nah, itu berarti pergi dari sini ke Riau lebih cepat lagi. Karena lebih cepat lagi. Kita lihat apakah pelabuhan ini bisa difungsikan, tapi kan yang pasti kalau infrastruktur sudah terbuka, Labuan Bajo sampai ke Pota itu mungkin sekitar 3-4 jam sudah sampai kita di Pota sini. Karena tidak mutar lagi ke atas, sepanjang pantai dari Bari keluar langsung di Riau di sini mungkin sekitar 3 jam kita sudah di sini. Itu akan sangat cepat. Nah, karena itu memang perencanaan yang dilakukan, pembangunan di NTT ini akan terus, dan kita lihat bahwa kebangkitan Nusa Tenggara Timur itu sudah mulai dengan KTT ASEAN Summit kemarin. Itu sebuah pertanda kebangkitan Nusa Tenggara Timur. Karena setiap KTT itu selalu orang itu berpikir di Indonesia itu cuma 2 provinsi, Jakarta, Bali. Hari ini di seluruh orang harus punya cara berpikir Jakarta, Bali atau Labuan Bajo. 3 ini, dan biasanya yang tempat baru itu orang paling suka. Semua kita ini hobi yang baru, tidak ada hobi yang lama. Hobi yang baru. Ya, yang lain pikir sana lah. Saya maksudnya begitu, hobi baru. Ya. Karena itu memang kita harus bersiap untuk menerima kunjungan-kunjungan wisatawan yang begitu besar, dan jangan lagi kita mengharapkan barang-barang dari luar. Kita bersyukur buat daerah ini yang begitu maju, tetapi tidak cukup kita kerja biasa. Harus kemudian mulai masuk teknologi seperti tadi anak mahasiswa kita yang ditanya tentang itu. Maka pendekatannya pengetahuan. Pendekatannya lah pengetahuan. Kalau pengetahuan kita bagus, ya kita maju. Nah, karena itu sekolah jangan sekolah untuk pintar buku saja. Itu orang-orang yang sekolah pintar buku kerja tidak bisa itu. Itulah yang biasa ribut di Facebook itu. Di Facebook tuh kita lihat mereka bicara hebat, tapi dia coba makanan, dia makan susah itu, hidup susah setengah mati. Bicara seolah-olah dia luar biasa pintarnya. Cek coba rumahnya, dia setengah mati baik-baik itu. Nah, apa? Manusia-manusia yang biasa hanya bisa omong saja, dia membuang waktunya untuk bekerja. Karena itu yang saya minta kepada kita ke depan, Nusa Tenggara Timur, sekolah yang bisa langsung membuat kamu berguna. Jangan sekolah habis keluar kamu cari pekerjaan. Itu namanya anaknya seorang petani sawah, dia disekolahin gara-gara dapat beras, begitu tamat dia nganggur. Ini orang tua paling sial punya anak muda begini. Orang kita biaya dia pakai sawah, kita harap dia sekolah tuh dia lebih hebat dari kita. Begitu habis sekolah dia lebih bodoh dari kita. Sekolah makin pintar, makin tidak ada uang dia. Ini kan kebodohan besar kita. Mengapa? Karena dia sekolah tidak berhubungan langsung dengan kekayaan yang dia ada dalam dirinya. Nah, ini sekarang mau kita rubah pendidikan kita ke depan. Tadi pertanyaan bagaimana? Sumber daya manusia itu kalau tanya bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia, ya bangun kecerdasan pengetahuannya, bangun daya tahan. Karena itu kalau dia tidak punya daya tahan, panas sedikit mana anak-anak itu. Sekarang kita pernah kalau bawa di sawah begini, sekolah pertanian, bawa di sawah panas begini lari dia. Kenapa? Dia sekolah di dalam gedung, ilmunya dalam gedung, bukan ilmu di lapangan. Begitu habis dapat ilmu, terapannya di lapangan. Begitu kena hujan, demam dia. Sarjana pertanian demam kalau masuk di sawah. Ini gimana? Kita lahirkan hari ini begitu. Karena itu memang kita harus bangun yang punya daya tahan, daya banting. Orang-orang yang punya anak yang daya banting itu, kalau banting itu tidak pecah seperti kita banting gelas kaca itu, tapi seperti bola. Kalau banting naik ke atas. Itu kita perlu orang begitu. Daya tahannya, daya tahan banting makin naik. Kita punya baru kita bentak sudah hilang ya, tidak datang-datang lagi. Karena itu manusia itu bukan seperti robot, beda. Teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan hari ini yang bilang hebat itu tetap saja kalah dengan manusia. Karena manusia punya kecerdasan jauh di atas mana-mana, terlalu tinggi manusia. Manusia itu bukan bangun intelektual saja, bangun juga tadi yang disebut adversity quotient.
Ada intellectual questions dan ada adversity questions. Intelektual itu pengetahuan, adversity itu daya tahan. Banyak orang pintar tapi tidak maju, kenapa? Tidak punya daya tahan, tidak punya adversity questions. Nah, ini yang kita harus mulai siapkan. Anak yang punya daya tahan luar biasa, tahan badai, tahan hujan, tahan panas, tahan tekanan, tahan sakit, tahan tidak lapar, tahan tidak makan. Kita punya tidak makan baru sampai jam 12 tidak makan pagi ya, udah macam kayak orang apa? Sudah sakit macam apa? Saya waktu jadi gubernur, saya punya tadi saudara saya ajak ke lapangan. Nah, orang kan biasa makan pagi, saya tidak pernah makan pagi. Saya kan manusia tidak pernah makan pagi. Saya tidak pernah makan pagi. Nanti makannya sore. Nah, perjalanan saya jam 12 tidak makan, jam 2 tidak makan, jam 4 juga tidak makan, jam 4 juga tidak makan, jam 5 juga tidak makan. Maka pada saat ada satu pertemuan ada kelapa begini, kelapa itu bersih semua mereka makan. Ya maksud saya itulah daya tahan. Kita manusia itu harus mulai menyiapkan diri kita untuk hidup di apapun kita bertahan. Itulah manusia akan memenangkan robot apapun. Itulah manusia. Manusia yang paling kuat adalah isi kepalanya banyak dan dia punya keberanian dan daya tahannya luar biasa. Itu manusia yang kita harapkan. Jadi kalau adik mahasiswa tadi tanya bagaimana caranya ya? Nomor satu, kamu sudah mulai berhasil. Karena dengan kamu kerja, biaya kamu punya hidup sendiri, itu sudah keberhasilan yang luar biasa dalam dirimu. Apalagi kamu tidak sudah datang sini, dan mulai kerja di sini. Satu, apa kerja? Apalagi kamu sekolah manajemen. Manajemen itu adalah orang yang melihat sesuatu di manage yang baik untuk mempunyai produktivitas lebih tinggi. Salah satu yang kita kurang hari ini, pakan ternak tidak ada, ayam tidak ada, ayam baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Kita tidak punya itu. Dan NTT membutuhkan paling banyak itu. 1 tahun Pulau Flores mulai dari Larantuka sampai di Labuan Bajo membeli pakan ternak dari Pulau Jawa itu 550 miliar per tahun. Bayangkan itu, 500 miliar kita keluar. Kalau seandainya uang itu ada di rakyat di Pulau Flores ini, berapa banyak orang kaya tiap tahun dari ini pulau ini? Satu saja kita kerjakan saja sudah hebat begitu. Karena itu saya mengajak anak-anak yang sekolah di luar pulang kembali membangun. NTT ini banyak kekayaan di Nusa Tenggara Timur. Kalau kamu tidak kerja, orang lain akan kerja. Karena informasi gubernur ngomong begini, orang akan dengar. Mereka akan masuk, percaya saya. Saya ngomong begini di Timur sekarang orang sudah masuk investasi. Masuk ayam, masuk pakan, masuk ini. Dari luar datang. Karena orang NTT tidak kerja. Dengar gubernur begini kan sekarang ini terlihat kan syuting-syuting ini. Nah nanti keluar mereka, ini gubernur ngomong begini, bagus kita bikin sudah. Bagus juga. Nah ini orang lain yang kerja. Contoh kelor. Saya ngomong kelor. Tidak ada orang NTT kerja kelor. Yang kerja orang Surabaya. Untung kawin sama orang Kupang. Untung saya. Saya jadi tidak kawin orang Kupang, ya kita siap juga. Nah, minimal setengah-setengah lah. Dokter dari Surabaya ini yang membuat kelor yang hebat Nusa Tenggara Timur yang dia namakan Lamoringga. Sekarang sudah cabang sampai di Singapura, Australia, Singapura, Timor Leste sudah buka di mana-mana. Siapa itu? Orang Surabaya. Bukan berarti orang Surabaya kita larang hidup di NTT, bukan. Tapi maksud saya, mbok yang kaya itu kita punya barang. Ini tidak. Kelor terbaik yang salah satu adalah kota Reo. Salah satu kelor terbaik, baru dia terbaik di Indonesia, salah satunya datang di sini. Satu-satunya tumbuhan yang jual daun. Kalau padi tunggu dulu dia berbuah kan, daun tidak bisa. Mana bisa jual padi? Jual padi. Ini jual daun, setiap berdaun kita jual. Jadi karena itu saya melihat ini tempat kaya. Saya setuju dengan camat-camat semua itu. Saya setuju. Cuma kita belum intervensi. Saya kemarin sudah 2 kali lewat, kemarin baru saya punya mata terbuka lagi. Camat laut tadi ngomong begitu, kamu punya sapi 10.000 saya cukup, lebih dari kamu sudah. Karena pakan kamu melimpah. Pakan melimpah. Daerah utara ini pakannya melimpah. Liar itu, tumbuh liar itu, lomtoro itu. Itu protein tinggi sekali untuk sapi. Bisa sampai 22% itu. Lomtoro itu. Protein. Iya. Tidak ada yang kasih makan. Tidak ada sapi satu keliling, tidak ada sapi. Tidak tahu. Nah,
begitu bicara dengan Bang NTT, Pak Camat datang, semangat betul. Cocok juga, ada motivasi Pak Camat sampai rampas. Boleh motivasi, tapi sendiri juga punya. Karena orang bilang motivasi, barang tidak ada. Nah, jangan juga, harus ada contoh, karena kita harus bikin contoh juga. Supaya saya mau jadi gubernur, saya bilang, saya mau kerja juga. Saya sudah kerja juga, saya kerja kelor, saya kerja. Karena saya mau kasih tunjuk NTT bahwa nanti 1 tahun penghasilan saya 1 triliun. Dari mana datang itu? Bukan kerja hebat. Saya mau tanam kelor, tanam jagung saja. Kalau saya punya 300 sampai 400 hektar pohon kelor, maka dapat dipastikan saya punya 1 tahun 1 triliun dari situ. Pasti. Saya punya 1 triliun. Maka kekayaan kita itu luar biasa. Apalagi saya nanti bicara dengan Menteri Kesehatan, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan untuk seluruh makanan tambahan baik ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak kurang gizi di seluruh Indonesia wajib makan kelor. Kenapa? Karena ini telah diuji oleh WHO sebagai pohon ajaib. WHO menyatakan pohon ini disebut pohon ajaib, miracle tree, pohon ajaib. Kita akan riset lanjut, lalu kalau semua pakai makanan tambahan 50 triliun itu satu Indonesia, kita tidak banyak-banyak mimpi lah. Kita mimpi 5 triliun saja buat NTT. Nah, maka kelor itu 5 triliun NTT itu mulailah kita baku bagi. Saya 1 triliun saja. Nah, 4-nya Bapak Ibu lah kerja. Kalau yang bagian motivasi tidak ada uang, orang lain dapat uang, dia tidak dapat uang. Karena motivasi terus. Nanti berhenti jadi camat bingung. Dulu saya motivasi tidak kerja, sekarang bingung saya. Tapi kan sambil kerja motivasi juga, itu bagus. Motivasikan mereka dengan cara kerjanya. Ada yang kerja, itulah bentuk motivasinya. Kalau ini bisa dikerjakan semua, saya yakin. Dan saya, sekali lagi, saya menyesal, atau bukan menyesal juga, tapi terima kasih sama Tuhan untuk jadi gubernur. Karena saya melihat kekayaan Nusa Tenggara Timur yang begitu luar biasa, yang tidak dikerjakan. Nah, kita menjadi provinsi yang paling kaya ke depan. Provinsi ini akan menjadi provinsi yang hebat, yang kaya luar biasa. Mengapa hari ini belum? Karena kita belum kerja kekayaan kita. Kita masih membiarkan kekayaan kita tidur, tidak diurus. Bila satu saat kita sadar semua, kerja sama-sama, kita angkat kekayaan kita, maka ini provinsi paling kaya. Tidak ada yang lawan di provinsi. Nah itu sekali lagi, tetap semangat. Saya mau pindah. Anak-anak sekolah orang tadi sudah ada WA di sini, Bapak anak-anak sudah setengah mati WA di sini. Nah itu saya sudahi. Terima kasih buat semua. Kita akan kerja terus bersemangat agar kita menata masa depan kita lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om sati, om, nama budaya, salam.